Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah alladzi haqqal hamdi wa an amana binikmatil iman wal islam wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat sore sahabatku, khususnya kawanku Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia. Semoga kita selalu dalam genangan nikmat Allah, dalam genangan rahmat Allah. Semoga yang sakit diangkat segala penyakitnya oleh Allah, dan yang susah maupun gelisah, semoga kesusahan dan kegelisahan diangkat oleh Allah. Dan semoga kita selalu diberikan nikmat panjang umur, nikmat kesehatan badan kita, semoga dilapangkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan hajat-hajat kita, hajat di dunia dan hajat di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Oke, pada video kali ini di sini saya akan mereview hasil dari penelitian saya, yaitu yang saya beri judul Smart Alarm and Monitoring Infus Nurse Station and Patient Room Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia berbasis Internet of Things IoT. Dengan sistem IoT ini yang saya bangun, tujuan mengapa saya bangun? Karena dalam dunia medis, khususnya pemberian infus, itu harus dilakukan monitoring secara berkala. Mengapa? Karena pemberian infus itu memiliki beberapa resiko. Di antaranya ada kehabisan infus, ada kendala infus macet, atau mungkin ada kendala gelembung atau gimana yang membuat kesehatan pasien mengalami gangguan. Oke, pada penelitian kali ini saya menggunakan metode wawancara dengan pihak rumah sakit dan dengan perawat. Apa sih kendala yang masih dihadapi di rumah sakit tersebut, Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia? Di sini monitoring infus masih dilakukan secara manual. Jadi perawat harus mengunjungi dari satu kamar ke kamar pasien yang lainnya. Mungkin dalam COVID ini kerja perawat lebih berhati-hati dan kerja perawat lebih keras. Selain itu, pasien pun juga memiliki rasa takut. Antara perawat tersebut sudah keliling dari kamar ke kamar yang lainnya. Maka dari itu, di sini saya membuat sebuah sistem yang berbasis Internet of Things atau IoT. Di sini sistem ini memiliki beberapa komponen. Di antaranya ada sebuah perangkat keras dan sebuah perangkat lunak, di mana perangkat keras dan perangkat lunak itu saling berhubungan, saling memiliki koneksi untuk memberikan sebuah informasi yang secara real time yang dapat mengurangi resiko dari kurangnya monitoring infus secara berkala, secara manual. Kita dapat mengatasi hal tersebut. Selanjutnya di sini kita akan mengenalkan beberapa kebutuhan apa saja yang harus kita persiapkan. Di antaranya ada sebuah sensor tetes. Sensor tetes ini hanya terdiri dari
fotodioda dan infrared, karena fotodioda sebagai penerimanya dan infrared sebagai pemancarnya. Untuk dari penelitian sebelumnya itu monitoring infus memiliki banyak sekali sensor. Mungkin ada luasnya untuk beratnya, untuk tetesan infus sendiri, untuk servo sendiri. Nah, di sini saya hanya menggunakan satu sensor, yaitu sensor tetes, yang nantinya dia dapat diperintahkan untuk melihat laju tetes, untuk melihat berapa TPM, untuk melihat volume infusnya berapa dari satu sensor ini. Selain itu kita ada infus. Infus ini berat bervolume 500 ml sebagai batasan ini. Masalah saya sini saya menggunakan 500 ml dan perangkat microcontroller yang di sini terdiri dari Wemos D1 Mini Pro, dan di sini ada modul SD card dan SD card untuk penyimpanan data. Dan di sini juga ada beberapa tombol. Di tombol ini hanya saya pakai satu, itu untuk nantinya untuk memulai sistem tersebut. Dan di sini ada sebuah power bank. Power bank ini untuk tenaga, untuk power supply. Dan ada juga infus set. Nah, infus set di sini saya menggunakan kriteria 20 drop per mili sebagai batasan. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara sistem ini bekerja? Selanjutnya akan saya jelaskan ke video selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem yang telah saya buat. Dimana ada seorang pasien yang melakukan rawat inap. Nah, langkah pertama yaitu perawat melakukan instalasi perangkat keras pada ruang pasien, dimana setiap alat ini harus didaftarkan terlebih dahulu. Dia ada di ruang mana, ada di bangsal mana, dan di bed berapa. Kita sudah terinstall dan data sudah tersimpan, kita sudah diinputkan. Maka selanjutnya adalah pemasangan cairan infus, di mana perawat memasang sebuah cairan infus yang seperti yang telah terpasang di sini ya. Setelah terpasang, maka perawat melakukan input data untuk infusnya, yaitu input data volumenya berapa, terus yang memasukkan pasiennya siapa, berapa. Nah, kemudian di sini perawat memasukkan password yang berguna untuk sebagai dia yang bertugas mengganti atau memasang baru cairan infus tersebut. Karena takutnya jika ada kelalaian, misal salah obat atau infus, nah maka nanti ada sebuah data yang tersimpan, siapa sih yang mengganti, siapa sih yang memasang cairan infus tersebut pada pasien tersebut. Oke. Setelah terpasang dan sudah mengisi data, nah, kemudian perawat melakukan
pemasangan sensor tetes. Jika sensor sudah terpasang, kemudian perawat melakukan mengatur tetesan per menit sesuai kebutuhan pasien tersebut. Setelah diatur, maka tetesan tersebut sudah terbaca oleh sensor tetes. Sensor tetes ini lalu dibaca, dikirim ke WIMOS. WIMOS ini data direkam dan disimpan. Kemudian ketika sudah dirasa sesuai, maka perawat melakukan klik menekan tombol start untuk memulai monitoring. Pada saat start tersebut, data mulai dikirim ke sebuah database. Di database tersebut nanti yang akan ditampilkan pada sistem monitoring infus pada ruang perawat. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih tampilan pada monitoring tersebut, dan nanti saya akan menjelaskan pada slide selanjutnya. Oke. Baik, nah di sini saya akan menjelaskan untuk perangkat lunaknya. Nah, di sini perawat melakukan login terlebih dahulu, masukkan username, ID dengan password, kemudian login. Nah, di sini adalah halaman beranda. Kemudian kita masuk ke dalam halaman bangsal. Nah, di dalam halaman bangsal ini terdapat tambah bangsal, ada nama bangsal, dan ada menu edit bangsal. Oke, kita masuk ke tambah bangsal. Nah, di sini adalah form tambah bangsal. Kita masukkan nama bangsal yang baru yang akan kita inputkan. Kemudian submit. Nah, maka di sini ada tambah bangsal yang baru. Kemudian kita edit. Nah, di sini adalah form edit untuk mengganti nama bangsal dengan bangsal yang baru. Oke, kita submit. Nah, maka nama bangsal akan berubah menjadi nama bangsal yang baru. Kemudian kita masuk ke bangsal. Nah, di sini adalah tampilan monitoring infus, di mana terdapat sebuah nama ruang, ada nama bed. Nah, di sini ada tambah bangsal, tambah bed, ada edit, ada riwayat. Oke, kita tambah ruang. Nah, di sini kita masukkan nama ruang di dalam bangsal. Oke, kita masukkan nama ruangnya. Kemudian submit. Kita masukkan ke bangsal. Nah, di sini ada nama ruang yang baru. Kemudian kita melakukan tambah bed. Nah, di sini adalah form tambah bed. Kita masukkan nama bednya. Lalu ID alat kita nolkan dahulu. Kita submit. Oke.
Kita lihat bagian bawah. Nah, di sini ada ruang yang baru dan bed yang baru. Oke. Sekarang kita coba ke masukkan ID alat untuk monitoring. Kita masukkan ID-nya 4225. Kita submit. Oke, nah di sini sudah terdapat dan terdaftar ID alat untuk monitoring, di mana alat ini terdaftar untuk monitoring untuk pasien yang baru. Pasien yang baru kita daftarkan untuk alatnya terlebih dahulu, dia berada di kamar berapa, di bangsal mana. Oke, setelah perawat mendaftarkan alat pada monitoring, nah, kemudian perawat melakukan input data infus dengan menggunakan smartphone. Nah, di sini perawat melakukan login, masukkan username dan password. Oke, masuk ke bangsal, masuk ke bangsalnya. Nah, di sini perawat memasukkan infus. Oke, di sini ada nama pasiennya. Kemudian ada volume infus. Sini ada tanggal, kemudian kita masukkan passwordnya, password perawat. Oke. Jika benar maka akan keluar submit. Kita submit dan kita masuk ke bangsal di mana pasien di rawat inap. Oke, nah di sini kita menunggu hasil monitoring. Nah, nanti kita akan muncul. Oke, nah di sini monitoring laju tetes sudah mulai tampil. Kita menunggu volume. Nah, di sini volume sudah tampil dan estimasi juga sudah tampil. Pada monitoring ini kita dapat melihat volume, kemudian laju tetes. Oke, selanjutnya kita akan mencoba memasukkan pasien yang baru dengan ID alat yang berbeda. Seperti yang kita lakukan tadi. Baik, di sini perawat memasukkan infus dengan pasien yang baru. Di sini kita masukkan 250 mili. Masukkan passwordnya. Jika salah dia tidak akan muncul. Kita harus perbaiki. Oke, jika sudah benar dia akan muncul, kemudian kita submit.
masuk ke bangsal. Ya, dan hasilnya akan muncul seperti ini. Ya, di sini juga pasien dapat melakukan monitoring. Gimana caranya? Nah, di sini pasien melakukan pilih masuk ke dalam aplikasi kode QR, kemudian pasien melakukan scan barcode. Nah, di sini ada menu buka untuk monitoring infus. Nah, di sini ada muncul sebuah monitoring infus untuk pasien. Di sini ada menu panggil perawat jika menginginkan bantuan perawat. Tinggal klik saja. Nanti status akan berganti menjadi memanggil perawat. Selanjutnya kita akan menuju ke notifikasi alarm. Kita lihat apakah notifikasinya.